Contohnya kemarin itu yang saya jalan-jalan naik motor ya, 12 jam saya duduk di motor ini. 12 jam tuh nyetirnya ya, saya istirahat 2 jam, jadi total di jalanan saya 14 jam. Halo, selamat datang di channel CJ Bob. Kita ngobrol di motor tentang sepeda motor. Jam 9.48 pagi ini ya, masih pagi sih. Mendung nih, setelah beberapa minggu nggak mendung. Sekarang hari ini mendung dan udaranya lumayan terasa dingin, enak. Sekarang kalau mau tanggal berapa? Sekarang tanggal 22 Desember, Hari Ibu. Selamat Hari Ibu buat yang merayakan Hari Ibu. Dan satunya lagi, 22 Desember adalah December Solstice. December Solstice, apa itu December Solstice? December Solstice adalah hari ketika matahari berada di titik terjauh. Kalau bulan Desember, titik terjauh ya di sebelah selatan Khatulistiwa. Nah, mulai besok matahari akan bergerak lagi. Kalau kita perhatiin nih sekarang ini matahari itu nggak tepat di barat, tapi dia agak ke selatan, di sebelah selatan, bukan agak ke selatan, dia selatan. Terbitnya pun dia terbit di tenggara, kemudian dia terbenamnya di barat daya. Mentoknya adalah di langit selatan, December Solstice. Tanggal 22 Desember dia mentok selatan, kemudian dia pelan-pelan balik lagi. 23 besok dia mulai balik lagi ke utara. Nanti di bulan Maret, 3 bulan lagi, dia akan berada tepat di atas Khatulistiwa, namanya equinox. Kemudian bulan Juni, matahari akan berada di June solstice. June solstice itu posisi paling utara. Apa hubungannya sama sepeda motor? Ya, hubungannya ada. Hubungannya tuh gini. Ketika matahari berada di selatan, itulah musim hujan di belahan bumi selatan. Di negara kita misalnya di Indonesia ya, kita kan posisinya kayaknya mayoritas Nusantara ini adanya di belahan bumi selatan. Ada yang di sebelah utara juga ada, tapi banyak kan belahan bumi selatan. Seperti Jakarta kalau nggak salah dia 6 derajat ya, 6 derajat lintang selatan. Ketika matahari ada di selatan, itulah saatnya musim hujan di Indonesia. Dan ketika dia balik ke utara, di sebelah utara Khatulistiwa misalnya, itu mulailah musim kemarau. Jadi nanti bulan Maret tuh, karena itu musim hujan di Jakarta. Musim hujan di Indonesia kan antara November sampai Maret. Itu dia hubungan dengan sepeda motor. Hubungan sepeda motor adalah karena kalau kita mau jalan-jalan, mau touring, mau kelayapan pakai motor, saat yang paling enak adalah ketika musim kemarau. Itu ya paling enak. Musim hujan juga bisa jalan-jalan, saya pernah beberapa kali. Enak kok jalan-jalan musim hujan tuh, dingin. Tapi ya nggak bisa kencang-kencang. Oke, kali ini saya mau ngobrol tentang ini, motor yang lagi saya naikin ini. Bukan mau ngobrol ya, saya mau cerita pengalaman saya setelah setahun memakai motor ini sebagai alat transportasi harian saya dan dipakai juga untuk kelayapan. Motor apa itu? Motornya adalah Honda CB 650R Neo Sport Cafe. Di sini selalu agak-agak rame nih, tersendat, bukan macet sih, tapi tersendat aja. Tersendat karena di depan itu adalah lintasan kereta api. Jadi orang pelan-pelan. Sebentar ya, lanjut setelah ngelewatin lintasan kereta api ini. Jadi motor ini Honda CB 650R Neo Sport Cafe. Namanya Neo Sport Cafe karena memang dia modelnya naked bike. Ini adalah motor naked. Naked itu telanjang, artinya nggak ada fairingnya. Nah, sebelum saya cerita tentang motor ini, saya mau cerita sedikit tentang background. Kenapa motor ini? Karena beberapa kali ada teman yang nanya, kenapa belinya motor ini? Kenapa nggak yang ini, nggak yang itu, yang itu? Tanyanya gitu. Jadi gini, ketika saya cari motor, waktu itu setelah saya sebelum pakai motor, saya jadi sempat berhenti naik motor itu lumayan lama ya. Waktu zaman COVID kemarin saya berhenti naik motor.
Nah, kemudian setelah COVID saya beli motor lagi. Karena apa? Karena saya pengen naik motor lagi. Saya nggak mau lah naik mobil. Waktu itu karena saya sudah 2 tahunan kali ya, 2 tahun saya nggak mengendarai sepeda motor. Saya yakin skill saya tuh berkurang banyak. Skill saya, kemampuan saya naik motor tuh udah banyak berkurang. Karena naik motor itu adalah skill ya, dia adalah skill. Jadi yang namanya skill dia harus selalu dilatih. Yang namanya skill dia harus selalu dilatih. Kalau nggak dilatih tumpul. Waktu itu karena 2 tahun saya nggak naik motor, saya beli motor lagi. Waktu itu yang saya beli motor adalah Yamaha MT25 250 cc. Lumayan tuh motornya, lumayan 250 cc ya. Tapi fisiknya besar, bentuknya besar, bodinya gede. Nah, saya berlatih lah pakai motor itu. Jadi setelah 6-7 bulan saya naik motor Yamaha itu, berlatih lagi ya, kembalikan. Saya mulai merasa pede lagi nih. Kepercayaan diri saya tentang atas kemampuan saya naik motor mulai lagi, pelan-pelan mulai nongol lagi, mulai muncul lagi. Nah, itu saya putus, oke, udah beli nih motor lagi yang agak gedean. Kriteria saya beli motor, ya motor yang saya cari ya, adalah yang pertama adalah dia harus nyaman. Kenyamanan itu penting dan reliable. Nah, kenapa kenyamanan nomor 1? Karena jarak dari rumah saya ke kantor itu sekitar antara 20 sampai 25 km satu kali jalan. Jadi pulang pergi itu 40 sampai berapa tadi, 45 km pulang pergi itu. Dan setiap kali satu jalan tuh saya butuh waktu 1 jam. Kira-kira 1 jam, antara paling cepat 45 menit, paling lama 1 jam. Nah, kalau misalnya motornya nggak nyaman, tersiksa banget saya selama 1 jam di naik motor. Yang satu, kenapa nyaman. Kemudian yang kedua, kenapa reliable, ya sama juga dengan kenyamanan. Karena jarak tempuhnya jauh. Bayangin aja, sehari misalnya 40 atau 45 kilo, sebulan itu kira-kira 900 km. Kalau motornya nggak reliable, bukan motor yang reliable ya, saya takutnya tiap hari saya pakai gitu, apalagi di lalu lintas Jakarta. Lalu lintas Jakarta kan macetnya gila-gilaan, parah. Saya takut mesinnya nggak kuat. Dari kriteria itu ada 2 pilihan waktu itu sebenarnya saya pilih, Yamaha MT-07 dan Triumph Trident 660. Tetapi saya kontak sana, saya tanya sana kemari, dua-duanya tuh nggak ada, nggak tahu kapan ada masuknya, juga nggak tahu kapan. Akhirnya saya pilih-pilih, pikir-pikir, setelah kebetulan saya baca cycleworld.com, saya baca nih tentang CB650. Akhirnya setelah baca-baca, cari-cari info, saya nemuin informasi tentang si Honda CB650 ini. Wah, kelihatannya oke juga. Saya telepon lah dealer Honda. Waktu itu saya ketemu tuh dealer Honda, namanya Honda Big Bike. Ini adalah satu dealer Honda yang tempatnya itu di Wisartika Cawang. Mereka bilang barangnya nggak ada, tapi bisa inden. Kemudian saya tanya, ada unit contoh nggak di situ? Nah, ketika saya tanya gitu, mereka bilang, unit contoh juga kami nggak ada, Pak. Tapi kebetulan kami lagi buka booth di IMS. Tanya, bisa coba kan di sana? Bisa, Pak, bisa. Saya pengen coba duduknya aja, karena saya pengen tahu apakah posisinya enak atau enggak. Posisi duduk itu penting ketika naik motor ya. Saya tanya, itu bilang bisa, Pak, silakan datang ke sana. Dan kemudian dikirim tuh undangan IMS-nya, tiket masuk IMS. Saya baru kali itu deh ke IMS. Sebelumnya saya belum pernah tuh seumur hidup ke IMS. Dan saya baru tahu bahwa tiketnya bayar, harus beli tiket. Saya jalan ke sana, kemudian saya coba, saya coba di sana posisi duduk segala macam. Sampai saya tanya-tanya sama Mas Rizky itu adalah salesnya, waktu itu dia yang bertugas di sana, jaga di sana salesnya. Tanya segala macam, saya coba duduknya. Nah, kesan pertama saya adalah ini motor posisi setangnya itu terlalu rendah. Itu kesan pertama saya waktu itu. Terlalu rendah, tapi saya pikir gampang lah kalau terlalu rendah. Saya tinggal ganti riser. Nih risernya saya ganti, beres. Oke, akhirnya saya bayar booking fee dan saya tunggu. Bulan Oktober motor ini datang. Motor dikirim, dan setelah surat-suratnya selesai, mungkin bulan Desember ya. Karena itu Oktober, mungkin sebulanan, November, Desember, akhirnya motor ini mulai saya pakai untuk transportasi harian. Itu ceritanya, background. Jadi kira-kira kalau Desember ini udah mungkin udah setahun pas lah. Oke, itu tadi backgroundnya
sekarang tentang motornya. Kita ngomong tentang motornya, kita mulai dari berat ya. Motor ini beratnya 203 kg. Itu berat isi. Berat isi itu artinya adalah sudah termasuk bensin full, oli, aki, dan sebagainya. Pokoknya berat siap dipakai lah, curb weight. Berat isinya 203 kg. Nah, ini nggak terlalu nggak enteng, tapi juga nggak terlalu berat. Buat saya sih cocok, karena saya juga nggak pengen motor yang terlalu berat ya. Saya nggak pengen motor yang terlalu berat. Kenapa? Karena gini, saya tuh kalau bepergian biasanya pergi sendiri. Saya jarang sekali pergi dengan rombongan seperti touring gitu ya, kelayapan naik motor. Saya biasanya sendiri. Saya nggak suka rombongan. Nah, kalau motor saya terlalu berat, kemudian saya ngalami kecelakaan atau jatuh di jalan, ngediriinnya susah. Bener, itu dirinya susah. Anda pernah lihat kan video demo tentang cara mendirikan motor yang terjatuh? Di situ kasih lihat tuh tekniknya begini. Nah, kita bisa lihat biasanya motor yang dipakai adalah BMW GS yang berat tuh 1200 GS. Pokoknya motor, atau Harley yang touring, yang Ultra Glide, Road Glide. Nah, kalau Anda lagi sehat, baru bangun pagi-pagi, kondisinya masih seger, ngangkat itu gampang, nggak susah sama sekali. Saya misalnya ya, saya deadlift itu 135 kg deadlift. Jadi kalau cuma teknik ngangkat itu gampang, nggak masalah. Nah, masalahnya adalah kalau kita udah capek, saya misalnya udah capek, itu berat, jadi berat banget. Saya pernah pengalaman sekali setelah seharian naik motor. Waktu itu di Purworejo, saya ingat banget itu di Purworejo. Itu pagi, mungkin di Purworejo jam 2, jam 3 pagi. Saya masih bego waktu itu naik motor malam-malam. Jadi jam 2 atau jam 3 pagi hujan. Saya isi bensin di pom bensin. Saya lupa waktu berhenti untuk isi bensin di pom bensin itu, saya lupa untuk nurunin standarnya, lupa saya turunin. Saya langsung turun dari motor dan jalan, lupa standar, akibatnya motor jatuh, gedubrak gitu. Nah, saya coba diriin, itu setengah mati loh. Padahal saya tahu banget tekniknya, teknik mendirikannya kan gampang. Padahal motor saya juga nggak berat-berat amat. Saya waktu itu Sportster 250 kg kira-kira. Baru diangkat setelah dibantuin, setelah bantu ngangkat. Nah, karena itu saya kemudian cari motor yang tidak berat. Saya cari yang enteng, nggak terlalu berat ya, bukan enteng, tapi juga nggak terlalu enteng, supaya stabil kalau jalan agak kencang kena angin. Dia nggak gampang goyang. Itu tadi, ini beratnya 203 kg. Kemudian kita lanjut lagi ke dimensi berikutnya. Dimensi berikutnya adalah lebar. Lebar stangnya, motor ini lebar stang dari ujung ke ujung ini 78 cm. Nggak terlalu lebar, dan yang pasti nggak sempit, nggak narrow, nggak sempit ya. Lebar lawannya sempit ya. Yang nggak lebar nggak sempit, enak, pas kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau terlalu lebar, stangnya jadi nggak stabil. Kita goyang-goyang sedikit, motornya langsung goyang banyak. Itu kalau terlalu lebar. Kalau terlalu sempit pun jadi berat. Kita ngebelokinnya susah. Belok-belok ini nih jadi lebih berat. Nah, itu tadi, ini lebarnya 78 cm. Enak, pas buat selap-selip juga. Nanti saya kasih lihat gambar saya selap-selip di tengah kemacetan. Enak, nyaman. Saya nggak terlalu khawatir akan nyenggol sepian mobil. Nggak terlalu khawatir, tetap hati-hati, ada kemungkinan, tapi karena nggak lebar jadi nggak khawatir banget lah. Itu lebarnya. Kemudian panjangnya. Nah, panjangnya motor ini adalah 145 cm. Itu adalah panjang wheelbase. Wheelbase itu adalah panjang dari as ke as. Jadi bukan dari ujung ban ke ujung ban, tapi as ke as. Itu 145 cm. Nah, wheelbase yang nggak terlalu panjang ini, wheelbase menurut saya termasuk pendek ya, nggak panjang. Itu sangat enak. Kenapa? Karena membuat dia jadi agile. Karena wheelbase-nya pendek, juga akibatnya rake dan trailnya juga pendek. Saya lupa rake dan trailnya berapa nih, berapa derajat dan berapa inci, saya lupa. Tapi karena dia pendek, dia agile tuh lincah, motornya lincah banget. Dipakai slip juga enak. Jadi kalau pakai motor yang wheelbase-nya panjang, kita kan kalau slip saya suka khawatirnya gini, depan udah masuk, tengah udah masuk, belakangnya nyangkut. Itu yang membuat kita kalau motornya panjang harus ekstra hati-hati. Itu tadi panjangnya 145 cm. Kemudian tingginya seat height-nya dia adalah 81 cm.
Nah 81 cm ini buat saya ukurannya pas. Saya tinggi badan saya 176, tinggi badan saya 176 dengan berat 72 kg. Dan naik motor ini berhenti di lampu merah atau ketika berhenti, kaki saya bisa turun dua-duanya, napak. Itu tadi seat height-nya. Itu dimensi. Sekarang kita mulai masuk ke segala macam mesinnya. Oke, dari depan ya. Jadi suspensinya depan belakang ini suspensinya Showa. Yang depan ini nama suspensinya ada namanya sendiri tuh, dikasih merek sama si Showa. Mereknya Showa, bukan merek. Judul suspensinya panjang. Showa Separate Function Fork Big Piston. Panjang judulnya. Jadi maksudnya Separate Function Big Piston adalah gini. Fork kiri dan fork kanan tuh fungsinya beda. Jadi saya lupa mana yang mana, tetapi satunya adalah fungsinya untuk dampening, satunya lagi untuk rebound. Kalau nggak salah begitu. Itu tadi, makanya fungsinya beda. Nah, keunggulan dari fork seperti ini adalah dia di tikungan sangat enak, sangat enak banget, ajak kalau orang Jawa. Tetapi nih, seperti jalan ini, barusan itu ada speed trap kayak gitu. Tetapi jadi karena bukan suspensinya ini, fork depannya ini cenderung stiff, cenderung kaku dan keras. Jadi kalau dipakai di tikungan sangat nyaman, nikung segala macam enak nih. Misalnya saya kasih contoh nih, kemarin saya jalan di daerah di Jawa Tengah ya, di jalan itu sangat enak, sangat nyaman. Enggak, pokoknya begitu kita belok, udah confident lah, kita percaya diri bahwa motornya akan belok. Nggak perlu dikoreksi, nggak perlu koreksi. Misalnya kurang belok atau kelebihan belok, harus dikurangin beloknya, nggak perlu. Begitu kita belok, dia langsung belok, ngikutin kita. Itu selalu itu di tikungan ya. Nah, karena di tikungan enak, bukan karena di tikungan enak, karena suspensinya keras, maka dia di tikungan enak, dipakai untuk belok-belok itu sangat enak, nyaman sekali. Tetapi konsekuensinya adalah ketika di jalan yang agak-agak rusak, ya, getarannya tuh kerasa banget. Jalannya kayak tadi di speed trap kayak tadi tuh terasa banget, itu sangat terasa. Tapi ya nggak masalah sih kalau buat saya. Kenapa? Saya lebih suka enak nikung daripada di jalanan di jalanan kasar terasa enak. Saya lebih suka dipakai nikungnya enak, karena buat saya esensi motor adalah nikungnya. Kalau jalanan lurus doang, naik kereta mendingan. Itu tadi. Dan satu lagi, karena suspensinya keras, ketika ngerem dia nggak nose dive. Nose dive tuh hidungnya nukik, motornya nukik, itu nose dive karena remnya ajak, enak dipakai. Itu yang suspensi depan. Kemudian suspensi belakangnya juga Showa. Nah, yang suspensi belakangnya ini adjustable, 5 adjustmentnya, 5. Saya lupa dia adjust apa, reboundnya apa, dampnya. Itu suspensinya depan belakang Showa. Kemudian kita masuk ke rem. Oke, remnya depan belakang Nissin. Remnya depannya yang rem depan Nissin double disc itu cakram ganda. Diameter cakramnya itu yang depan 310 mm. Kemudian ABS, dan yang di belakang sama Nissin juga, diameter cakramnya 240 mm. ABS juga ada, ABS-nya juga. ABS-nya nggak bisa dimatikan. Oke, ngomong-ngomong soal ABS, kita ngomong soal riding mode elektronik. Motor ini nggak ada riding mode-nya ya. Jadi satu-satunya dia ada, kalau motor sekarang kan tuh ada tuh riding mode, ada sport mode, ada rain mode, ada normal mode, ada apalah segala macam. Nah, kalau ini nggak ada riding mode-nya sama sekali. Dia cuma ada traction control, ada highest Honda S apa traction control, dan ABS. Nah, traction controlnya tuh bisa dimatikan, bisa diaktifkan, dinonaktifkan. Dipencet di sini, ada tulisan T kan ini adalah traction controlnya. Kita matikan, kita nyalakan. Saya selalu posisinya nyala. Jadi dia ketika motor nyala otomatis traction controlnya aktif. Kalau mau nonaktifkan, di disabled, harus dimatikan. Jadi dia defaultnya adalah aktif. Kalau traction controlnya dimatikan, tarikannya jadi sangat oke, jadi lebih oke. Sekarang aja udah oke, tapi begitu dimatikan dia akan lebih oke.
Tapi karena saya kalau naik motor pelan-pelan, nggak saya matikan, saya selalu posisinya aktif. Sekarang kita masuk ke mesin. Mesinnya ini 4 silinder inline 4 berjejer 4. Di bawah ini 4 berjejer, 649 cc. Biasanya orang nyebutnya supaya digenepin lah jadi 650 cc. Mesinnya 4 silinder 649. Tenaga yang dihasilkan mesin ini adalah menurut Honda 89 horsepower di 10.000 rpm, kira-kira 10.000 ya. Dan 43 torsinya 43. Tetapi beberapa waktu yang lalu ada teman saya yang ngedyno CB ini, hasilnya adalah 81 horsepower. Nah, beda dengan Honda. Dan perbedaannya itu juga memang wajar karena Honda menghitung horsepowernya itu dari crank wheel ya. Jadi sementara kalau kita mesin ngedyno di mesin dynometer itu yang dihitung adalah brake horsepower, jadi dari ban. Dan biasanya antara crank wheel horsepower dengan brake horsepower itu ada selisih 10%. Ya pas lah. Kalau Anda bilang 89 karena dia yang dihitung di crank wheel, maka begitu kita hitung kita tes di brake, di ban, brake horsepower, ya dapatnya 81. Itu. Dan dia itu power bandnya, kalau buat saya power bandnya di 3000-an ke atas deh, di atas 3000, mulai 3000 udah keluar, powernya udah keluar. Dan buat saya cocok karena saya senang naik motor yang powernya di mid range. Itu tadi power bandnya. Setelah itu kita ngomong lagi bensin. Tangki bensinnya ini 15,4 liter, 15,4 liter. Dan kalau sudah tinggal 2,5 liter, dia lampu resnya akan nyala. Artinya kalau lampu res nyala, tinggal 2,5 liter, kira-kira 2,5 liter ya, 2,5 liter lampu res nyala. Konsumsi bahan bakarnya menurut saya lumayan irit ya, irit di dalam kota seperti ini itu 1,15 1 liter 15 km. Itu di dalam kota seperti sekarang ini. Sedangkan kalau di luar kota, kemarin misalnya saya jalan-jalan, itu pokoknya kalau kita keluar kota, itu konsumsi bahan bakarnya 1,30, saat 29, sekian, tapi saya buletin 1,30. Sangat irit banget menurut saya irit. Ini saya isinya pakai Shell Power biasa, bukan yang Shell Super bukan V-Power ya. Saya Super aja biasa. Saya sesuaikan dengan kompresinya 11,6. Jadi gini, saya kalau beli bensin ya dari dulu ya, saya selalu beli bensin dengan oktan terendah yang tidak membuat motor saya ngelitik. Nah, itu aja udah patokan saya itu. Kalau motor saya ngelitik berarti oktannya kurang tinggi. Tapi kalau oktan paling rendah nggak ngelitik, ya udah cukup itu, nggak usah beli yang lebih gede lagi. Buat apaan? Nggak ada gunanya. Beneran nggak ada gunanya. Itu bensin dan konsumsinya. Nah sekarang kemudian tempat duduknya, seatnya, kenyamanannya gimana? Nah ini motor ini sangat nyaman. Tempat duduknya tuh keras, dan karena tempat duduknya keras makanya nyaman. Jadi kalau motor tuh ada gini, saya cerita ya, ada yang namanya showroom comfortable. Showroom comfortable itu ketika kita nyobain duduk di motor itu di showroom 5 menit, enak, nyaman, empuk. Tapi begitu kita pakai setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, kerasa nggak enak tuh. Si Honda ini dari awalnya udah nyaman karena dia keras. Jadi misalnya gini nih, misalnya saya pakai sekarang ini, setiap hari saya naik motor ini ya, hampir 1 jam, itu saya nggak ngerasa capek, nggak ngerasa pegel, nyaman sekali. Kemudian yang paling penting kenyamanannya gimana sih? Saya tadi cerita waktu pertama kali nyobain duduk di motor ini, saya berpikir bahwa risernya ini harus diganti. Nah setelah saya naikin motor ini ternyata enggak. Ternyata posisi duduk yang begini ini sangat nyaman. Oke. Jadi ada yang namanya rider triangle ya. Rider triangle itu adalah seperti ini nih, garis imajiner bentuk segitiga antara posisi tangan kita nyentuh sini, kemudian posisi pantat kita duduk, dan posisi kaki kita di footpack. Nah seperti kita bisa lihat, posisi kaki di footpack ini dia agak ke belakang, agak rear agak ke belakang lah posisinya. Posisi yang begitu itu membuat riding position kita agak-agak condong ke depan. Saya duduknya ini condong ke depan, ini nggak kelihatan aja mungkin ya, agak-agak sporty lah. Posisi duduk seperti ini bagi saya itu sangat nyaman, nggak capek sama sekali. Contohnya kemarin itu yang saya jalan-jalan naik motor ya,
12 jam saya duduk di motor ini. 12 jam tuh nyetirnya ya, saya istirahat 2 jam. Jadi total di jalanan saya 14 jam. 12 jam saya naik motor ini sama sekali nggak capek. Besoknya saya pulang, saya sampai rumah malam tuh. Bahkan waktu berangkat juga sampai hotel malam. Besoknya saya udah berangkat lagi, balik lagi ke Jakarta. Karena saya cuma nginep semalam doang. Waktu pulang juga begitu. Pulang saya di jalan 12 jam. Sampai rumah saya sampai Jakarta tuh jam 12 malam. Besoknya jam 10 sudah berangkat lagi kayak gini. Berangkat lagi kantor. Sama sekali nggak capek. Jadi posisi duduk tuh sangat enak. Rider triangle yang seperti ini menurut saya itu sangat nyaman, sangat enak. Posisi kaki kita seperti belakang ini, agak-agak di belakang, itu sangat nyaman. Itu kenyamanannya. Jadi motor ini sangat nyaman. Saya pakai setiap hari kayak gini nih nyaman. Tarikan ada. Kemudian kurangnya apa? Ada kurangnya kan pasti. Oke. Kurangnya adalah lampu. Motor ini lampunya kurang terang. Bukannya kurang terang, dia terang, tapi nggak tahu kenapa nggak jelas. Saya kasih contoh ya. Ketika saya pulang dari pulang nih di Cep, saya kasih gambarnya ini daerah Cipatat. Dari Cipatat saya mau ke arah Cianjur. Padalarang, Cipatat, Cianjur. Di Cipatat itu nggak ada lampu jalan. Ada beberapa bagian yang nggak ada lampu. Saya nggak bisa lihat apa-apa nih contohnya. Gelap sekali. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Kemudian juga satu lagi di Pejagan, daerah Pejagan ke arah Purwokerto, itu ada satu seksi jalan yang nggak ada lampunya. Jadi kelihatan, kita bisa ngelihat jalan itu kalau ada rombongan. Kalau nggak pakai rombongan, kalau di depan kita nggak ada mobil, nggak ada motor, susah. Kita nggak bisa ngelihat. Nah, itu dia jeleknya adalah lampunya. Itu yang kekurangannya menurut saya dari motor ini. Jadi kesimpulannya apa nih setelah setahun naik motor ini? Kesimpulannya ini motor sangat enak. Dari segi kenyamanan sangat nyaman. Saya pakai setiap hari, nggak ada masalah. Saya pakai jarak jauh belasan jam, nggak ada masalah juga, terasa nyaman. Performa mesin sangat bagus. Kita Honda powerful. Untuk Jakarta saya kasih lihat nih. Powerful, powernya ada, tinggal digeber aja. Nyamannya, powernya, reliability-nya mudah-mudahan reliable. Kalau menurut saya sih reliable, harusnya reliable ya karena Honda. Jadi buat rekan-rekan atau buat siapapun yang lagi pengen cari motor di bawah 1000 cc ya, yang nggak terlalu berat, yang powerful, powernya ada, enak tarikannya ada, nyaman dipakai. Nih saya bisa rekomendasikan Honda CB 650R Neo Sport Cafe. Enak sekali. Jadi itu tadi simpulannya. Buat teman-teman yang mau beli motor ini, highly recommended. Honda CB 650R Neo Sport Cafe. Silahkan beli. Nggak nyesel deh pasti. Mau Anda pakai tiap hari enak, dipakai seminggu sekali juga enak juga. Mau pakai jarak jauh enak, jarak dekat juga enak. Oke, terima kasih udah dengerin obrolan ini. Mudah-mudahan ada gunanya. Paling nggak menghibur lah. Menghibur kita semua. Kita akan ngobrol tentang hal yang lain di lain waktu. Dan ride safe.